Tadi sidang satu ahli di bidang anak, dua saksi fakta yang menerangkan fakta-fakta hot. Nah itu aja, hot. Nah, itu. Ya gitu aja. Pokoknya saya hanya bicara seperti itu. Artinya apa yang ada di persidangan, ada saksi fakta. Jadi saksi fakta itu artinya saksi yang mengetahui. Sudah. Jadi saksi fakta itu adalah saksi yang mengetahui, melihat, dan ada di satu kejadian. Dia menerangkan sesuatu, ya keterangan yang menurut saya hot. Dan gitu aja deh. Hotnya apa? Ya udah, tanya yang mau menjelaskan. Saya tidak mau menjelaskan. Berarti itu bukti kunci ya? Atau siapa bang saksi itu? Saksi tidak boleh saya beritahu siapa. Ya. Berarti bukti Mas Baim seperti apa Mas dengan Biar Usman jelasin. Penjelasan apa lagi? Usman. Saksi yang akan kita hadirkan sesuai 10 dan 3 ahli. Saksi faktanya sudah dijabain. Tidak boleh. Saksinya yang jelas orang yang mengetahui adanya peristiwa, adanya kejadian, yang melihat, mendengar, dan ada di satu tempat kejadian. Bang, ini berarti yang dibawa saksi ini berarti dia mengetahui betul tentang peristiwa yang fakta hoax itu tersebut, Bang? Ya, ada dia melihat sesuatu. Bang, kalau pengacara sebelah bilang bahwa Baim memanggil illegal access, Bang. Gimana? Hah? Illegal access lah. Suami istri kok. Suami istri. Memang Baim bukan suaminya. Gitu loh. Itu ada aturannya lah. Jadi nggak perlu saya menguliai lagi tentang illegal access. Illegal access itu kalau memang ada larangan, orang tidak punya hak diberikan HP-nya, dilihat di depannya, apanya. Jadi harusnya memverifikasi kepada pihak supaya tidak kaget-kaget di ruangan sidang. Apa yang muncul di dalam persidangan supaya tidak terkaget-kaget seperti itu. Artinya, ini teman-teman saya, ini advokat semua yang ikut sidang. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi illegal access tidak ada. Yang kedua, yang berhak menilai bukti, yang berhak menilai saksi itu bukan pengacara, tapi adalah majelis hakim yang menilai. Jadi yang punya hak, apakah itu buktinya itu bagaimana dan seterusnya, itu hakim yang punya hak. Artinya tidak ada penolakan. Dan nanti dia dinilai apakah itu karena pada saat proses pembuktian itu dikonfrontir, artinya dikonfrontir, betul tidak ini data dari kamu, betul, dibetulkan dalam ruang persidangan. Saya tidak perlu teruskan sampai lebih mendalam. Jadi itulah, cukup sampai di situ saya jelaskan, data itu dibenarkan di dalam persidangan. Di dalam persidangan, pengakuan itu adalah bukti sempurna. Oke? Karena diakui dalam persidangan, maka itu adalah bukti yang sangat sempurna. Berarti belum bisa dinilai illegal access dong, Bang? Suami istri kan sudah dijawab tadi. Suami istri tidak mungkin ada illegal access. Suami istri saling memegang password. Artinya boleh membuka satu sama lain. Hubungan saksi? Kenapa? Hubungan saksi dengan ini siapa, Pak? Siapa? Nggak boleh tahu. Tanya aja sama mereka. Karena saksi itu sudah diperluas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi walaupun dia hanya bukan saksi yang mendengar langsung, tapi mungkin dia ada mendapatkan itu, boleh. Respon Baim sendiri ketika tadi mendengar pernyataan ahli gimana mungkin nampaknya? Ya, yang dia tahu memang ada trauma delay yang nggak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Baim jelaskan beberapa kali. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya di Tiger Wong Entertainment. Ketemu tapi dengan syarat, tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum. Dia mempunyai hak, bukan objek hukum.
Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian. Tapi sejauh ini anak-anak keberatan nggak sih ketemu mamanya Bang Fahmi? Ya Anda tanya, yang Anda tahu bagaimana? Yang ada itu bagaimana? Ya. Kenapa anak-anak seperti itu saya nggak bisa jawab. Bang, ini kan yang dibawa sama Mbak Im itu kan saksinya tuh ada banyak ya Bang, lebih dari 1 atau 5 gitu. Apakah memang saksi untuk dugaan perselingkuhan Paul ini memang banyak yang melihat aksinya atau seperti apa? Tidak boleh saya jelaskan. Saksinya menjelaskan peristiwa-peristiwa sendiri-sendiri. Ada peristiwa sebelum perkawinan, ada peristiwa perkawinan dan seterusnya. Jadi isinya saya tidak akan jelaskan. Yang jelas ada saksi yang mengetahui suatu peristiwa seperti itu. Bang, kalau inisial N itu disebut nggak sih dalam persidangan? Bukan lagi disebut, lengkap namanya disampaikan dengan kekaget-kagetan. Jadi biasakan mencari informasi biar tidak terkaget-kaget di dalam ruangan persidangan. Bang, ketika illegal access menurut dia dibuka di persidangan, dia bantah nggak sih Bang pihak Paula? Benar kan? Bang, sejauh ini Mas Baim sendiri udah ketemu pihak ketiga Bang? Kan mau ketemu tuh ternyata Bang. Kapan? Di Oh belum, nanti kan sekarang masih saya, masih pihak Baim yang mengajukan saksi. Setelah kami selesai mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi dan ahli selesai, nanti haknya kepada termohon. Ya, kalau dia mau menghadirkan saksi silakan, semakin banyak semakin bagus. Supaya kita juga bisa bertanya bagaimana hukum Islam tentang muhrim. Bagaimana seseorang yang mempunyai muhrim yang tidak ada muhrimnya. Itu hukum Islam. Artinya secara hukum nggak ada illegal access ketika suami istri. Nggak ada ilegal. Suami istri mana bisa ilegal akses? Biarpun tanpa pengetahuan Paula bisa gitu Pak. Kenapa? Biarpun tanpa pengetahuan istrinya. Passwordnya? Anda punya password istri, Anda buka, kan sudah pegang password. Artinya memang ada satu sama lain. Dan kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut? Logika hukum, di saat tidak terjadi apa-apa tidak perlu takut apapun yang dibuka dari HP kita.